Mas lurus, mentok lurus, mentok lagi lurus, pos polisi lurus, lurus. Nah itu Supermall. Jadi Sukabumi adalah kota yang mendekatkan gue kepada Tuhan. Kenapa? Karena menggiring gue ke jalan yang lurus. Sukabumi ya. Tapi nggak apa-apa, Sukabumi itu keren. Penontonnya juga alhamdulillah mesti yang datang banyak gitu ya. Dan lu wajar mall aja susah setengah-setengah ya, bioskop aja baru dibangun nggak apa-apa. Tapi menurut gua kalau Sukabumi segini tuh wajar. Ada kota besar tapi penontonnya sedikit banget. Di Manado sob, itu tuh parah banget. Lu udah tahu, diem aja. Jawabnya diem aja. Di Manado dia udah akan tahu di depan lagi sih kampret. Di depan lagi. Di Manado itu kampret banget. Menurut gue tuh kota besar lah. Di Manado tuh kota besar. Gue ada meet and greet setiap kota. Tadi kan kota ke-20, Sukabumi ada kota ke-20. Waktu itu Manado tuh kota-kota 17 apa 16 gitu. Ngadain meet and greet. Itu meet and greet yang datang cuma 4 orang doang, so. 4 orang. MC-nya gelagapnya kayak udah yang paling rame gitu. Manggil gue juga udah yang, ya kita panggilkan saja idola anak remaja Manado. Kita panggilkan saja Kemal Palevi gitu. Gue datangnya yang keren. Pas gue lihat, Bang, kalau lagi latihan bilang-bilang bang. Jadi gue nggak serius banget kan. Terus dia bilang, ih siapa yang lagi latihan? Ini lagi meet and greet. Bang, ini meet and greet apa belajar kelompok? 4 orang doang. Parah banget. Terus malamnya suturnya, gedungnya tuh gede banget sob. Di mana tuh gede banget. Yang datang cuma 50 orang. Dan cuma di sebelah kanan doang. Jadi begitu gue naik kan, set. Oh iya. Karena cuma 50 dan semuanya Kristen. Gak ada yang Muslim. Orang Manado tuh semuanya Kristen. Jadi waktu gue stand up di Manado, akhirnya gue mengkristenkan diri gue sendiri gitu. Karena gue begitu naik, Assalamualaikum pasti nggak dijawab ya kan? Ya udah akhirnya haleluya. Akhirnya gue gitu untuk di Manado doang gitu ya. Dan gue baru tahu di Manado tuh punya kebiasaan yang aneh. So, mereka tuh makan segala macam hewan. Mereka makan monyet katanya, tikus hutan dimakan sama dia, anjing dimakan sama dia gitu, babi apalagi gitu. Jadi gue punya tradisi kalau misalnya gue lagi absurd tour, gue pasti akan makan makanan khas kota mereka gitu. Begitu turun dari pesawat kan gue nanya nih sama si brother kampret itu kan, terus gue bilang, bro, gue pengen makan nih makanan khas Manado apa ya? Kalau gitu gimana kalau kita makan tikus hutan gak? Hah? Gimana? Makan tikus hutan? Yoi kak, enak. Rasanya kayak daging ayam, pale lo. Tikus sob, kita kan ngeliat tikus, lihat tikus. Kalau orang Manado nggak ngeliat tikus, makan malam. Kan serem banget gitu. Dan anjing makan RW, namanya RW di sana adalah makanan favorit mereka. Kalau setiap kita kondangan, misalnya gue orang Banjarmasin, misalnya soto Banjar. Kalau gue orang Betawi kan soto Betawi. Mereka makanan yang harus ada di setiap kota adalah RW. Setiap kota, setiap kondangan adalah RW. RW itu daging anjing. Dan gue dengar ceritanya, itu mereka ngerawat anjing ya. Anjing mereka tuh ngerawat buat dia bunuh gitu. Jadi dia rawat baik-baik, dia makan, terus dia bunuh. Kenapa? Karena katanya supaya nanti dia bunuh, anjingnya nggak melawan banget gitu, nggak menggelepar-gelepar gitu katanya kalau dia bunuh gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya lu punya pacar orang Manado, terus lu dikasih makan banyak. Nah, lu harus hati-hati. Hati-hati lu. Dikasih makan, saya kamu makan yang banyak ya. Ih kamu kok perhatian banget, bukan aku mau makan kamu. Jadi serem banget gitu ya. Manado sih. Kampret Manado. Serem tuh Manado tuh. Tapi gue memang banyak keanehan-anehan gue selama absurd tour ya. Lu tahu Maici itu asalnya dari mana? Dari Bandung kan. Ini kampret banget. Begitu gue lagi stand up di Yogyakarta gitu ya. Jogja itu kan khas wingko babat gitu. Entah kenapa ada fans gue datang nyamperin gue, terus dia bilang, Kak Kemal, aku mau ngasih sesuatu buat kamu. Terima kasih. Ini apa? Maici kakak. Ih, lu ngapain gue jauh-jauh ke Jogja lu ngasih Maici kampret? Lu jangan-jangan begitu di Jogja, begitu di Bandung, ini wingko babat kakak gitu. Balik dong. Kalau gitu mas sekalian aja gitu. Sob, lu mau kemana? Mau ke Jogja men. Ngapain? Makan McD. McD mah di Jakarta juga ada kampret. Beda sob. McD di Jogja tuh beda. Ayamnya aja ayam keraton. Masaknya pakai menyan. Susah. Lebih parah lagi McD-nya di Serang. Itu lebih parah. Ayamnya bisa debus.
dikasih makan beling. Kacau tuh Serang juga tuh. Tapi Serang juga sama, nggak ada mall, ada mall tapi nggak ada bioskopnya. Kasiannya kalian. Aduh, iya berarti nggak bisa nonton film gua dong kayak gitu. Terus gue pengen ngomongin juga masalah apa ya, misalnya kayak lu, misalnya kayak gini deh, misalnya kayak di kota kecil kan, kayak di puncak itu rawan kecelakaan ya. Dikit-dikit kita sering terjadi kecelakaan gitu. Dan entah kenapa kita kalau terjadi kecelakaan, misalnya mobil sama mobil tabrakan, kita selalu marah-marah, ya kan? Ini gue kasih saran aja, kalau misalnya lu ngelakuin kesalahan, misalnya lu yang nabrak duluan, jangan sampai lu marahnya belakangan sob. Lu harus marah duluan, jadi kelihatannya tuh lu nggak salah gitu. Jadi begitu lu ditabrak, lu harus ngegas nih. Lu nabrak orang nih, lu salah, nabrak orang. Begitu keluar mobil, langsung marah-marah. Pak, yang bener dong, kalau mau belok itu pakai lampu sen. Jadi kan saya nggak nabrak situ. Jadi kenapa ini? Bilang, Pak, kok marahin saya? Iya, karena situ nggak pakai lampu sen. Jadi saya nabrak. Marah sih marah Pak, tapi kan Bapak nabrak mobil sebelah saya. Oh salah ya? Bilang dong dari tadi kalau saya salah. Jadi siapa yang salah Pak? Saya. Cabut. Cabut. Harus gitu, harus ngegas duluan gitu. Dan kalau lu perhatiin, apaan lagi nih? Kalau lu perhatiin ya, orang itu kalau lagi kesel suka ngedumel. Lu perhatiin deh, pengendara motor tuh yang paling sering. Pengendara motor tuh kalau lagi naik motor gitu ya, entah kenapa kalau misalnya kita lampu merah masih diam, mobil pasti diklasonin, tin tin tin. Dan kalau lu perhatiin mulutnya pasti cerewet, ngedumel gitu. Gue pernah lagi jalan gitu naik mobil asik, tiba-tiba gue lupa kalau ini gue main handphone, gue lupa nih lampu hijau gitu, gue nggak jalan, diklaksonin, tin tin tin. Gue perhatiin di belakang ibu-ibu, dia mau ngoceh-ngoceh. Gue yakin tuh pasti curhat tuh omongannya tuh, pasti curhat tuh. Ini orang nih dasar udah lampu merah hijau juga nggak jalan juga nih. Lu nggak tahu apa gue berantem sama suami gue di rumah, lu nggak tahu gue mau bayar listrik, bodoh amat terusan lu. Itu kalau lu perhatiin pasti curhat itu, kampret itu. Dan yang paling ngeselin kalau menurut gue adalah, kalau di Indonesia yang paling ngeselin itu adalah orang-orang yang tidak mau bersatu, friend. Gue kasih tahu, Indonesia itu baru bersatu jika ada ancaman dari luar. Sekali lagi, Indonesia baru akan bersatu jika ada ancaman dari luar. Pertama, waktu batik kita diklaim sama Malaysia. Bersatu kan kita, semuanya pakai batik segala macam. Yang kedua, ada ancaman lagi dari luar, final SEA Games. Bersatu, nggak ada Viking, bonek, apa Jackmania, nggak ada, semuanya supporter Indonesia. Bersatu, karena ada ancaman dari luar. Termasuk waktu banjir sob. Jakarta banjir kan kemarin. Entah kenapa gua yang nggak tahu tetangga gua jadi kenal gua. Gara-gara banjir dan jadi bersaudara gitu. Semuanya ditolongin, pas saya tolongin, pas saya tolongin. Apa Pak? Apalagi pas saya tolongin. Nah kebetulan gua lagi banjir, rumah gua di Ancol. Segini bu, segini sob. Nih, sepaha gini, setitit lah. Lagi banjir nih, kan panik gua, wah perahu mana nih perahu. Tiba-tiba tetangga gua tuh baik, bersaudara. Kalau ada bencana alam tuh entah kenapa kita bersaudara gitu. Dia tanyain, oh mas, mas mau ditolong apa lagi? Mumpung saya lagi banjir saya tolong. Nah gua manfaatin, mau nolong mas? Ya apa aja saya tolong. Kebetulan mas saya belum bayar listrik, tolong bayarin mas. Ya udah, mumpung banjir saya bayarin deh. Ya kan? Bahkan kadang-kadang ada orang jangan sampai memanfaatkan momen gitu. Mentang-mentang lagi banjir bencana alam, lu jomblo lu memanfaatkan gitu. Pak, Bapak punya anak kan Pak? Ya, saya punya anak. Jomblo kan Pak? Jomblo. Kebetulan Pak saya jomblo, saya nikahin juga boleh Pak? Boleh, tapi kan anak saya cowok, bodoh amat. Kalau banjir bodoh amat, kalau semuanya rela gue mah. Gitu. Jangan salah mengartikan gitu. Dan kampretnya, entah kenapa perempuan itu kalau misalnya ada bencana alam selalu kampret gitu. Bencana alam satu di Jakarta selain banjir adalah macet. Kalau lu perhatiin, cewek nggak mau kelihatan nganggur. Jadi kalau lagi macet, mereka ngapain? Kalau misalnya lagi nganggur, foto-foto lu perhatiin. Dalam mobil nih, set macet nih, Jakarta macet, bete. Dalam mobil pasti foto-foto, foto cantik. Terus di tweet, efek macet. Ya. Tapi entah kenapa efek macetnya senyum. Foto cantik, efek macet itu harusnya gimana sih? Nahan pipis, muka bete. Harusnya fotonya tuh yang baru bener efek macet. Atau enggak lu keluar dari mobil, ini macet Jakarta nih backgroundnya nih, terus lu foto-foto di tengah jalan. Nah itu efek macet. Yang paling kampret pas banjir. Ada cewek nih di Twitter, ini temen gue terus story, dia megang sapu gitu. Banjir nih, lagi banjir, dia megang sapu. Terus dia nge-tweet, mari kita membersihkan banjir Jakarta. Efek banjir, kan kampret. Bencana alam dia foto-foto, senyum lagi. Kan kampret. Yang paling parah temen gue cewek lagi sama, ini banjirnya dalam, sob, seperut sob. Foto-foto coba bayangin, bencana alam, peace lagi. Terus di tweet, efek macet. Gue curiga jangan-jangan pas hanyut juga foto-foto mereka itu, efek hanyut.
Bro, fotonya mana bro? Bentar lagi bro, foto dulu bro. Itu kampret banget tuh cewek-cewek tuh suka aneh gitu, suka aneh-aneh banget lah. Terus gue mau bonjok siapa lagi ya? Lupa gue. Nah, kekesalan gue tuh sama berlanjut lagi kepada PS3 sob. Di sini ada yang suka PS3, main PS3, PlayStation 3. Itu kampret ya. Gua kalau main PS3 sekarang gue nggak mau jailbreak lagi. Karena kebiasaan orang Indonesia tuh selalu gitu, selalu nyari barang yang murah. Nggak mau gue membudidayakan diri gue sendiri untuk beli CD-CD yang ori gitu. Jadi entah kenapa, gue baru tahu kalau CD ori PS3 itu kan mahal banget sob. Satu kaset bisa 500 sampai 600 ribu. Itu kan seharga sepatu gua kampret. Kalau sepatu masih mending, lu pakai 3 bulan. Kalau lu pakainya awet bisa 1 tahun. Nah kalau lu main games, CD-nya 600 ribu, gamenya udah tamat. Kan ngeselin, lu mau apa itu CD? Masa lu main lempar-lemparan, wow, sok lu main ninja-ninja, yoi pakai CD PS3 500 ribu sob. Nggak lucu boy. Gitu. Dan keseringan kita kalau lagi beli CD PS3 selalu salah beli, terutama game-game adventure tuh. Misalnya beli Resident Evil yang ke-6 yang baru tuh. Kan kita kadang-kadang suka salah beli ya kalau misalnya CD adventure, begitu beli, kampret gua salah beli lagi. Ya nggak bisa sob. Itu 500 ribu lu mau ngapain, balikin nggak bisa, uang lu udah hangus gitu. Saran gua kalau lu salah beli, kayak gua terjadi salah beli, saran gua adalah satu, lu ambil CD-nya, lu potekin, tak, lu taruh di atas mangkok, lu kasih susu, lu jadiin sereal, lah lu makan dah tuh. Begitu ditanya, sob, serealnya keren banget, bening-bening itu, yoi CD PS3 500 ribu sob, daripada angus mending gua makan, kayak orang Serang debus. Ya kan, gila CD-nya 500 ribu loh. Dan perkembangan teknologi kita tahu sama-sama lah, kampret banget. Ada iPhone dulu, iPhone 4, terus ada 4S, sekarang ada 5, katanya nanti ada 5S, nanti ada 6S, apalah pokoknya semuanya selalu berkembang. Sama kayak PS3, ini PS3. Juni rilis PS4 sob. Bayangin, teknologi tuh kampret banget emang. Kita ngikutinnya susah gitu. Kalau di PS3 grafiknya kan keren, agak menyerupai kita manusia lah, ya kan. Nah kalau PS4 mungkin agak mirip banget sama manusia gitu. Gue curiga, jangan-jangan kalau ada PS10 itu manusia beneran yang main sob. Terus kita bisa aja ngobrol lagi, ya kan. Lagi main bola, lu tower aja lagi, lu toyer. Weh, Peter Chance, yang bener dong mainnya dong. Gimana sih kita kebobolan nih? Ya lu harusnya nepis mah picik bulat, lu picit kali. Jadinya gua ngoper kan. Lah, lu nggak ngasih tahu kayak gitu tombolnya. Ya lu harusnya tahu lu yang main, gimana sih? Ya udah jadi gimana dong? Ya udah gini aja deh. Mending sticknya lu kasih ke gua biar gua yang main di dalam TV, lu main di dalam kamar. Akhirnya dia main di dalam TV, gua main di dalam kamar. Ya kan? Terus mati lampu, jebret. Kendala kita kalau mati lampu adalah apa? Kita lupa nge-save, udah menang segala macam 3-0 lupa nge-save atau apa. Gua kendalanya bukan itu sob. Kalau lagi mati lampu, kendala gua adalah stick gua kan dipegang Peter Chance, si kampret. Gimana gua mau main lagi? Mati lampu dia di dalam gitu. Kan tai juga itu. Dan kaset PS3 menurut gua mahal karena dia pakai CD. Dan dia packagingnya bagus gitu, packagingnya tuh keren. Coba bayangin kalau CD PS3 itu pakai kertas kresek, terus disablon gak bakalan mahal sob. Dan kalau misalnya itu pakai CD, coba bayangin kalau misalnya dia pakai kaset pita, nggak bakalan mahal, 15 ribu juga 20 ribu kasetnya. Cuma kendalanya kalau CD PS3 pakai, misalnya CD PS10 tadi lah, pakai kaset pita, kan sering kusut, kan kasihan Peter Chance-nya di dalam kan gini-gini. Bro, kusut bro, yoi bro. Stick gua mana nih kampret? Itu ambil aja sendiri. Kan jadi nggak enak gitu. Itulah kekampretan kita lah ya kalau masalah teknologi. Kekampretan kita itu berlanjut kepada pesawat terbang. Mungkin enggak, ini jokesnya beda-beda. Weh, lu dengerin lu. Kampret lu tahu lagi ya. Nah, terus pesawat terbang. Oke, pesawat terbang itu banyak hal-hal yang menurut gue sangat kampret gitu. Kayak misalnya pilot pesawat terbang. Kita sering dikasih tahu kayak pengumuman di atas pesawat ya. Penerbangan kali ini dipimpin oleh Kapten Andi almarhum apalah pokoknya. Pasti dikasih tahu nama kaptennya deh. Pasti kasih tahu nama pilotnya. Pertanyaan gue adalah, ngapain kita tahu nama pilot pesawat terbang coba? Kan kalau turun dari pesawat nggak pernah ada ujiannya sob. Pramugari tiba-tiba begitu turun, ya buat mas-mas semuanya sebelum turun ke Bandara Juanda ada ujian dulu buat mas-masnya. Siapa nama kapten yang memimpin penerbangan kita tadi? Kapten Andi, salah. Budi, salah. Ada pilihan bab tuan nggak 50-50 atau for the friend? Tidak ada, kamu pulang lagi ke Jakarta. Nggak ada sob. Nggak ada, ngapain kita tahu gitu. Dan kalau kita tahu nama pilot, harusnya ada sesuatu yang dibanggakan. Kayak misalnya kita tahu nama Valentino Rossi. Kita kan enak kalau misalnya, Valentino Rossi itu keren banget ya nikungnya tuh. Ada yang dibanggakan. Pilot ngapain sih?
Dari awal landing sampai take off cuma gitu-gitu doang, pakai autopilot lagi. Apa yang dibanggain coba? Nggak pernah kan lu turun dari pesawat gitu, pas turun, sob, gokil ya pilot pesawat tadi ya. Begitu mendarat sempat ngedrip gitu, hampir kita nabrak. Kalau nggak tadi pilotnya bukan, pasti keren banget. Nggak pernah kan? Dan yang paling kampret di atas pesawat terbang itu adalah penggunaan seatbelt, sabuk pengaman. Apa gunanya coba? Ini gua kasih tahu aja ya. Kalau di mobil, seatbelt itu gunanya adalah untuk menahan badan lo, supaya kalau misalnya lu rem mendadak atau ada tabrakan dari luar, badan lu ini tidak mengenai setir mobil, jadi safe gitu, badan lu tuh aman. Nah, pertanyaan gua adalah, kalau dipakai seatbelt di atas pesawat, apa gunanya? Pesawat kan nggak pernah rem mendadak, sob. Di atas gitu, rem mendadak, udah pakai seatbelt. Kan nggak pernah gitu. Dan katanya seatbelt di atas pesawat itu gunanya jika ada turbulensi. Tapi kan kita sama-sama tahu turbulensi itu kan atas bawah, bukan depan belakang. Harusnya seatbelt di atas pesawat jangan dipasang di sini, sob. Di sini ya. Harusnya itu begitu gitu. Dan kadang-kadang ada pengumuman kampret di atas pesawat, yaitu adalah pengumumannya adalah lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Tapi demi keselamatan Anda, tetap gunakan sabuk pengaman selama Anda duduk. Ini kan labil, sob. Pasang-pasang enggak nih, ya kan? Kalau misalnya ada salah satu penumpang yang lagi galau, ngamuk-ngamuk itu pasti. Teriak-teriak dia pasti. Mbak, yang bener dong nih mbak, pasang-pasang enggak nih. Kasih kepastian dong. Jangan digantungin kayak gini. Duh, digantung itu nggak enak, mbak. Sakit rasanya. Jadi curhat, ya kan? Salah banget itu, di atas pesawat itu banyak banget kesalahannya gitu. Kayak ada lagi, kayak misalnya lu kalau misalnya duduk di pintu darurat gitu ya. Misalnya lu duduk di pintu darurat, selalu pramugari itu bilang ke kita, kalau di pintu darurat selalu, Mas, mohon bapak-bapak dan mas-masnya perhatian sebentar ya. Mas duduk di dekat pintu darurat. Jadi pesan saya adalah, jangan menyentuh pintu darurat sebelum ada instruksi dari kami. Sekali lagi, jangan menyentuh pintu darurat sebelum ada instruksi dari kami. Gue kasih tahu, kalau lu menjadi orang yang disiplin itu bagus. Tapi kalau lu menjadi orang yang terlalu disiplin di atas pesawat, itu salah banget. Terutama pada saat lu duduk di kursi darurat ini. Bayangin kalau misalnya pramugari bilang, jangan menyentuh pintu darurat sebelum ada instruksi dari kami. Tiba-tiba pesawat kecelakaan, sob. Buat! Ya kan? Pramugarinya mati duluan. Yang duduk terlalu disiplin. Nggak dibukain kan pintunya pasti. Yang ngantri kan, bang, bukain bang, pesawat bentar lagi meledak. Nggak bisa. Ingat, kita tidak boleh menyentuh pintu darurat sebelum ada instruksi dari pramugari. Ingat itu. Kita itu harus disiplin. Disiplin. Tapi bang, pramugarinya udah mati duluan. Bodoh amat. Indonesia banget sih kamu. Ingat, kita tidak boleh menyentuh pintu darurat sebelum ada instruksi dari pramugari. Ingat, kita harus disiplin. Disiplin. Nah lu bedain lah tuh mana bego mana disiplin ya. Disiplin. Kan kampret itu mah. Aneh banget itu. Dan gue pernah yang kejadian paling kampret lagi waktu itu, gue pernah ketinggalan pesawat terbang. Gue naik Sriwijaya Air, kalau kalian tahu. Sriwijaya Air itu adalah pesawat yang menurut gue paling disiplin di antara pesawat Lion Air lainnya, ya si kampret-kampret itu. Nah, karena Lion Air itu selalu terlambat. Check-in juga sebebas-bebasnya aja. Gue naik Lion Air tuh mau 5 menit sebelum keberangkatan boleh check-in, 10 menit sebelum keberangkatan boleh check-in, enak gitu. Tapi kalau Sriwijaya Air nggak bisa. Lu 30 menit terlambat langsung close gitu. Nah pernah kejadian gue kebiasaan naik Lion Air gitu ya, gue di bandara asik-asik gitu, ke pengumuman gitu, tinggal 30 menit, udah santai aja, biasa naik Lion Air gitu kan. Terus gue akhirnya check in gitu. Begitu gue nyampe seneng-seneng gitu, Mbak, biasa Mbak mau ke Palembang Mbak, jam 10 check in. Maaf Mas, udah nggak bisa. Kenapa Mbak? Ya soalnya 30 menit sebelum keberangkatan udah close. Terus saya gimana dong Mbak? Ya udah, penerbangannya Mas diganti dari jam 10 pagi ke jam 3 sore. Registrasi di sebelah. Akhirnya gue registrasi ke sebelah nih. Tapi kampretnya masih ngomong gini, begitu gue daftar, Mas saya disuruh pindah ke jam 3, saya mau daftar ulang. Maaf Mas, gak bisa juga. Loh, kok gak bisa juga sih, katanya disuruh pindah? Nggak, karena posisi Mas sekarang adalah penumpang cadangan. Hah? Penumpang cadangan itu seperti apa Mas? Jadi kalau misalnya ada penumpang yang cancel, nah Mas yang gantiin. Nah gue curiga jangan penumpang cadangan di Sriwijaya Air ini sebenarnya ikut naik pesawat sob, tapi duduknya di pinggir, tau gak lo? Jadi duduknya di pinggir. Nunggu gantian. Terus begitu pramugari bilang, weh ada yang cancel nih, pergantian. Cancel, saya isi. Asal baru isi. Penumpang cadangan gitu ya. Itu kampret banget itu penumpang cadangan gitu ya. Dan lu pernah pacaran gak sih sama pramugari? Siapa cowok-cowok sini yang pernah dekat sama pramugari? Pernah? Cantik
cantik banget ya pramugari itu ya. Kita kalau lihat pramugari itu rasanya adem ya Pak ya. Lihat pramugari itu seneng banget gitu. Gue kasih tahu satu hal, gue pernah pacaran sama pramugari. Gue kasih tahu satu hal, pramugari terlihat cantik kalau lagi pakai baju pramugari. Nih, garis bawahi. Pramugari baru terlihat cantik kalau pakai baju pramugari. Kalau pakai baju kalian biasa-biasa jelek juga dia sob. Jelek juga, serius, gue pernah. Jadi begitu misalnya dia ngajak jalan gitu, yang kita mau kemana? Kita mau ke Senayan gitu. Yang aku pakai baju apa? Kamu pakai baju pramugari aja. Kamu cantik kalau cuma pakai baju itu doang. Pakai gitu. Akhirnya efeknya jadi gitu. Pas di mall ada orang tiba-tiba, mohon maaf Pak, baju pelampung ada di bawah Anda ya Pak ya. Terus nanti masker akan keluar ya Pak. Kalau ada kebakaran ini mall, pintu daruratnya ada di sebelah sana ya Pak ya. Terus ada orang lagi naik mobil asik-asik, Pak, ingat tegakkan sandaran kursi. Ini mau landing gitu. Bahkan ada orang lagi nelpon, kamu enak disamperin. Mas, ingat jangan menelpon, mengganggu sistem navigasi pesawat. Tapi Mbak, kita kan lagi dalam mall. Weh, bodo amat, ingat kita harus disiplin. Disiplin. Wah, akhirnya kayak orang tadi kan bego. Disiplin pakai lu pitak, disiplin. Kampret gitu. Nah, yang paling kampret itu adalah waktu gue di Palembang, begitu gue mendarat, itu gue sama Randika Jamil, kalau kalian tahu Crazy Dika yang juara 5 itu, si Randika Jamil itu lebih terkenal dari gue di Palembang ternyata, lebih terkenal dari gue. Jadi begitu turun itu ada fansnya dia ngajak foto gitu. Mas Dika, kita foto-foto dong, foto-foto gitu. Gue di sampingnya dia sob, nggak dikenal. Bayangin gue di sampingnya dia persis nggak dikenal. Mas Dika, kita foto-foto. Iya, oke. Bareng sama dia. Siapa dia? Bodo amat, Mas Dika aja. Saya ngefans sama Mas Dika. Foto-foto, terus dia geser gue, misi Mas. Saya mau foto-foto. Fotoin dong Mas, fotoin. Gue fotoin kan. Set, gue kesel, gue kamar mandi. Terus begitu gue kamar mandi, dia nanya gini. Mas Dika, itu tadi yang ke kamar mandi tuh kayaknya saya pernah lihat ya. Namanya kalau nggak salah Mas Kolil siapa ya? Gue pas keluar, Mas Kolil gitu. Enak banget lu manggil gue Mas Kolil. Jadi lu siapa ya? Gue Hotep. Kesel banget gue. Kesel. Yang paling kampret kalau gue jadi orang Arab tuh yang paling kampret adalah apa? Gue kalau jalan ke mall tuh, yang paling set, gue kesel banget tuh. Setiap di mall pasti ada aja yang nanya sama gue gitu, nyamperin, Mas orang Arab ya? Iya, kok tahu sih? Iya kebetulan nih, Mas hidungnya agak-agak mancung gitu ya. Saya mau nanya Mas, wah nanya apa nih Mas? Arah kiblat kemana ya Mas? Kampret lu emang muka gue Ka'bah. Lu nggak tahu gue orang Kristen? Oh Kristen ya Mas? Kena deh. Tanya gitu mulu, arah kiblat. Kampret banget itu. Tapi kalian, ini jokes gue tentang film nih. Kalian nonton bioskop? Amazing Spider-Man nonton nggak? Amazing Spider-Man nonton? The Amazing Spider-Man nonton Pak? Amazing Spider-Man? Yang mana coba yang nonton aja yang mana? Nah, bukan Tobey Maguire lagi yang main Pak. Yang 3GP, woi ngomong aja orang kali. Yang 3GP, bukan Spider-Man itu bukan film bokep, bukan. Efeknya 3 dimensi. Oh ada, udah masuk Sukabumi 3 dimensi. Oh iya, anak ke Jakarta. Ya. Nonton Pak ya. Tapi yang lain udah pada nonton ya, Amazing Spider-Man ya. Nah, ini gue kasih tahu aja, kalau film-film itu sudah banyak kampret. Sama kampretnya dengan si penjaga bioskop. Penjaga bioskop tuh sering kampret. Tapi sebelum itu gue kelewatan satu jokes. Gue mau bahas tentang susah ya. Deg-degannya stand up di Sukabumi ternyata ya. Iya deg-degan gue. Nah satu jokes tentang gue stand up di Al-Azhar. Pernah ke Al-Azhar Indonesia di Jakarta. Seneng banget lu Cil. Ini gue kasih tahu aja tentang pengalaman gue stand up di Al-Azhar ya, Al-Azhar Indonesia. Ada tahu ya Al-Azhar Indonesia ya? Nah, di Al-Azhar Indonesia itu waktu itu gue pernah stand up di depan mahasiswa baru gitu ya. Dan entah kenapa di situ ada permainan maba antara senior dengan maba, itu namanya surat galau. Surat galau itu adalah kita junior harus menyatakan cinta untuk senior yang kita suka. Nah, ini kerjaan kampret si senior, mentang-mentang gak laku dia bikin main-mainan gitu. Kampret banget tuh senior memang kampret banget. Nah, dia bikin surat. Tapi ada satu surat yang menurut gue absurd banget. Karena kebetulan si junior kampret ini nembak seniornya juga yang kampret. Dan kebetulan seniornya itu seorang pesulap, Sob. Nah, ini gue kasih tau aja. Pacaran sama pesulap itu gak enak. Masa setiap ketemu, anggap kita belum pernah kenal, ya. Dan pastikan hubungan diantara kita tidak ada rekayasa. Terus tiba-tiba begitu dia megang sendok, ini sendok, bengkok. Tiba-tiba kuahnya jadi kartu. Ya kan, terus dompet, sayang dompet aku hilang, ada di sini.
biar kamu yang bayarin aku. Wah, sama sulap tuh gak enak dimain-mainin kita.